Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta. Dia adalah seorang politisi, pengusaha, dan mantan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo memiliki darah campuran Jawa Banyumas dan Minahasa. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Demikian pun dalam Kabinet Wilopo, Sumitro kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan. Pada Mei 1983, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi, putri dari Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Mereka memiliki seorang anak, bernama Ragowo Hedi Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan nama Didit. Namun, pasangan ini akhirnya berpisah pada tahun 1998, setelah runtuhnya Orde Baru. Sementara Didit anaknya, besar di Boston, Amerika Serikat, dan menjadi seorang desainer di Paris, Prancis. Masa kecilnya Prabowo, sebagian besar dihabiskan di luar negeri. Terutama setelah ayahnya terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat, yang menentang Presiden Soekarno. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di beberapa sekolah ternama, yakni Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, lalu di Zurich International School, di Swiss, dan di The American School di London, Inggris. Sebagai putra seorang ekonom, Prabowo sering mengikuti orang tuanya ke luar negeri. Pengalaman tersebut membuatnya lancar berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Ketertarikannya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Joyo Hadikusumo, seorang pejuang yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1974, Prabowo memulai karir militernya di Angkatan Darat Indonesia dengan pangkat Letnan II. Dalam rentang waktu dari 1976 hingga 1998, Prabowo terlibat dalam sejumlah tugas penting dalam karir militernya. Prabowo juga diketahui berperan dalam berbagai operasi militer, termasuk operasi di Timor Timur, dan pembebasan sandera. Pada 1998, ia menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, yang mengawasi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Dia juga terlibat dalam mengatasi situasi genting pada Mei 1998 di Jakarta, di mana ia diduga mengkoordinasikan kehadiran pasukan dari luar kota untuk membantu meredam kerusuhan. Selain itu, Prabowo juga punya peran dalam berbagai upaya diplomasi dan penyelesaian konflik pada masa itu. Pada Mei 1998, setelah Habibie menjadi presiden, Prabowo ingin menjabat sebagai Panglima ABRI, namun malah berakhir dengan pemecatan dari jabatannya. Lalu protesnya berujung pada pengelilingan Istana Negara oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo kemudian dialihkan menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Perwira pada Juli 1998 memeriksa Prabowo atas 7 tuduhan. Sebagai seorang perwira tinggi militer, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam putusannya, DKP memutuskan Prabowo bersalah dengan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, dan penculikan. Menurut Fahrul Razi, dewan tersebut pada awalnya ingin menggunakan kata pemecatan pada putusan akhirnya. Namun, mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari mantan Presiden Soeharto, DKP akhirnya menggunakan kata pemberhentian dari dinas keprajuritan. Setelah masa dinas militer, Prabowo beralih ke dunia bisnis, dan memimpin sekitar 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Dia menjabat sebagai presiden dan CEO dari PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak di usaha minyak kelapa sawit, PT Nusantara Energi yang bergerak di usaha migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PAL. Begitu juga dengan PT Jaladri Nusantara yang bergerak di usaha perikanan. Berbeda lagi dengan perjalanan politiknya Prabowo, yang dimulainya dengan upaya mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Golkar pada tahun 2004, meskipun akhirnya ia kalah dari Wiranto. Kemudian Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008, dan secara bertahap meningkatkan posisinya dalam pemilihan berikutnya.
Ketika menjadi calon wakil Presiden Megawati pada tahun 2009, dalam koalisi Megapro, Prabowo tidak berhasil memenangkan pemilihan. Demikian pun pada tahun 2014, meski elektabilitasnya tinggi, ia dihadang oleh rendahnya dukungan bagi Gerindra. Pada pemilihan 2019 bersama Sandiaga Uno, Prabowo kalah lagi dari pasangan Jokowi Maruf, namun kemudian ikut bergabung dalam kabinet Jokowi. Dan sekarang, di tahun 2024, Prabowo didukung oleh Gerindra, kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam kampanyenya kali ini, Prabowo menekankan kontinuitas terhadap kesuksesan Jokowi. Aliansinya dengan PKB, menunjukkan niatnya untuk mengikuti pendekatan kesatuan, yang diperjuangkan oleh Jokowi. Demikianlah jejak karir Prabowo Subianto, sampai jumpa di video selanjutnya.